Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Di episode kali ini saya masih akan membahas tentang Extreme Elite Boot Plus lagi, karena ada fiturnya yang belum saya sampaikan ya. Dan untuk sekarang adalah kita akan tambahkan game PS2 atau game OPL. Dan kalau teman-teman lihat ketika Extreme Elite Boot Plus ini kita aktifkan atau kita jalankan ya, pilihan pertama nanti akan muncul Open PS2 Loader, itu adalah OPL ya. Dan OPL bawaan dari aplikasi Extreme Elite Boot ini adalah versi yang bisa dibilang yang baru, versi terbaru juga. Jadi kalau teman-teman nanti istilahnya untuk OPL-nya kalau ingin mengaktifkan Pop Starter Game atau game format Pop Starter OPL, nanti tidak ada fiturnya. Karena untuk OPL versi 1.1.0 yang stabil itu untuk menu PSE game atau menu game PS1 untuk tab tersebut tidak ada di OPL. Jadi pilihannya kalau teman-teman ingin main game PS1 dengan Extreme Elite Boot Plus ini adalah yang pertama formatnya PS2 SX, kemudian yang kedua format pop starternya Extreme Elite Boot Plus ini. Dan untuk game PS2 nya bisa pakai OPL yang disertakan satu paket dengan Extreme Elite Boot Plus ini. Itu pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, kalau teman-teman misalkan sudah punya banyak game uh, yang formatnya sudah pop starter, teman-teman sudah punya banyak game yang formatnya pop starter yang versinya OPL. Kalau saya biasanya pakai versi 1682, itu untuk format OPL-nya ada tab PS1 game di OPL. Jadi teman-teman untuk Extreme Elite Boot Plus-nya nanti bisa aktifkan untuk PS2 SX saja tanpa mengaktifkan game format OPL, bukan format OPL, game format pop starternya Extreme Elite Boot Plus. Tetapi nanti yang diaktifkan adalah game format pop starternya OPL, yaitu dengan mengubah atau mengganti file OPL bawaan Extreme Elite Boot Plus dengan OPL versi 1682. Nanti akan saya coba contohkan ya. Untuk sekarang kita masuk ke pengisian game dulu. Ini membernya masih sama, kita akan isikan gamenya, game PS2. Kita buka foldernya, kita akan kopikan game ini, 4 buah game ini. Ini kita berikan gambar dulu ya, atau nantilah untuk mempersingkat waktunya. Kita copy dulu ke folder CD di memori eksternal ya, atau memori USB atau memori flash disk maupun micro SD atau hard disk eksternal teman-teman untuk struktur game OPL seperti ini ya. Kita masuk ke CD, kita paste di sini. Kita tunggu proses pengkopiannya sampai selesai. Untuk mempersingkat waktu akan saya skip dulu ya.
Setelah tercopy untuk gamenya, sekarang saya akan tambahkan satu buah ELF, yaitu OPL 1682. Saya akan paste di sini ya, di folder apps di microSD. Selanjutnya kita tes di PS2. Kita akan buka untuk OPL-nya dan untuk Popsi Egg-nya, game yang di episode sebelumnya ya. Jadi ada format PS2SX dan format Pop Starter untuk XEB Plus. Jadi kalau teman-teman mungkin baru mempelajari hal ini atau baru melakukan setting dengan menggunakan XEB Plus, jadi teman-teman bisa menggunakan OPL bawaan dari XEB Plus ini ya. Ini akan saya buka OPL-nya. Kita lihat di bagian versi OPL-nya. Ini adalah OPL versi 1.2.0 beta ternyata. Dan untuk OPL versi ini itu tidak ada tab untuk game PS1. Mana ya untuk display. Oke, yang ada adalah tab USB. Jadi untuk tab PS1-nya tidak ada. Jadi kalau teman-teman melakukan install game untuk XEB Plus format PS2SX, kemudian menggunakan OPL bawaan dari XEB Plus yang versi 1.2.0 beta ini, teman-teman untuk game format Pop Starternya bisa pakai aplikasi seperti yang saya contohkan di video sebelumnya. Kemudian untuk mungkin pengguna lama seperti saya, karena OPL-nya pakai versi yang lama 1682, ini saya akan masuk ke OLE dulu ya. Kita masuk ke OPL lagi, ke path memori ya. Ini adalah OPL yang saya pakai, ini versi 1682. Ini masih ada tab untuk game PS1-nya. Saya akan aktifkan dulu di menu setting. Kita aktifkan PS1 game display mode, kita auto, kita oke. Ini perlu kita refresh. Kalau tidak refresh kita perlu restart. Ini saya coba simpan pengaturannya dulu. Oh, atau USB-nya ini harus auto sepertinya.
biasanya blank kalau ini dilepas. Coba taruh lagi. Ya, ini game PS2. Nah, ternyata bentar ya, untuk USB-nya ternyata harus diaktifkan. Nah, jadi akan saya sampaikan lagi kalau teman-teman pengguna OPL lama seperti saya. Jadi maksudnya itu teman-teman sudah punya cukup banyak game PS1 format OPL-nya Pop Starter di OPL. Jadi format Pop Starter di OPL, maaf terbalik ya. Jadi kalau teman-teman punya game Pop Starter yang cukup banyak untuk OPL ya. Jadi teman-teman bisa ubah OPL bawaan dari XEB ke OPL versi lama yang ada tab PS1-nya seperti yang saya contohkan di sini, OPL versi 1682. Karena kalau tidak, kalau teman-teman nanti masukkan maksudnya teman-teman jalankan aplikasi XEB Plus, kemudian untuk format game OPL-nya kalau pakai versi lama seperti ini itu tidak terbaca. Jadi teman-teman harus pakai format Pop Starter OPL yang untuk XEB Plus. Jadi ada dua macam ya. Jadi teman-teman, saya sampaikan lagi kalau untuk pengguna baru atau baru menggunakan XEB Plus, jadi untuk format gamenya, yang pertama untuk format game PS1 teman-teman bisa pakai PS2SX. Kemudian yang kedua format Pop Starter untuk OPL yang di XEB Plus. Jadi untuk penginstalannya bisa pakai aplikasi seperti yang saya contohkan di episode sebelumnya. Tetapi kalau teman-teman pengguna OPL lama seperti saya, untuk game Pop Starter OPL-nya itu sudah banyak. Jadi teman-teman pakai OPL-nya yang versi lama atau versi yang ada tab PS1-nya. Kita akan masuk ke ULE dulu. Jadi teman-teman bisa ubah untuk versi OPL-nya. Ini untuk pengguna lama ya teman-teman. Kalau pengguna baru ya tinggal isikan gamenya seperti biasa, game PS2. Lalu untuk PS1-nya pakai versi PS2SX dan Pop Starter Game Installer for OPL yang untuk XEB Plus. Saya akan backup dulu untuk XEB Plus untuk OPL yang ada di folder XEB Plus. Ini adalah versi 1.2.0 ya. Ini akan saya copy saja. Saya taruh di sini. Buatkan folder ini OPL 120 beta. Lalu kita replace OPL yang di XEB dengan versi ini 1682 ya. Kita kopikan ke foldernya XEB Plus, APPS, OPL, kita paste di sini. Kalau pengguna baru ini tidak perlu diubah. Ini untuk pengguna lama seperti saya. Kita coba masuk ke XEB Plus. Kita coba masuk ke OPL di sini di menu XEB Plus.
Dan OPL yang tadi versi 1.2.0 beta akan berubah menjadi OPL versi 1682 dan ada tab game PS1 nya. Jadi kesimpulannya saya tambahkan juga kenapa kita perlu pakai dua versi untuk PS2SX dan format OPL, karena ada game yang format Pop Starter OPL itu tidak bisa berjalan seperti Final Fantasy 8 yang pernah saya tes ya. Jadi teman-teman kalau main Final Fantasy 8 dulu bisa jalankan dengan aplikasi PS2 apa namanya dulu ya, PS2 PSXE atau PS2XE, saya lupa namanya. Jadi ada ELF atau emulator PS1 sebelum Pop Starter yang bisa menjalankan game Final Fantasy 8. Jadi istilahnya kalau misalkan saya pengen main Final Fantasy 8, jadi saya akan instalkan format PS2SX supaya bisa dipakai main ya. Kemudian untuk game yang bisa berjalan di Pop Starter saya tetap instalkan seperti Breath of Fire 4. Jadi bisa pakai formatnya Pop Starter OPL. Kemudian untuk game Final Fantasy 8 bisa diinstalkan pakai format PS2 SX. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Untuk penjelasannya kalau masih membingungkan bisa diulang video ini. Jadi saya pelajari lalu ini langsung saya videokan ya. Jadi mungkin penjelasannya ada yang terlewat dan mungkin membingungkan, agak membingungkan atau malah membingungkan. Jadi teman-teman bisa coba ulangi nonton videonya dari awal ya. Untuk pembagiannya sekali lagi untuk pengguna baru dan pengguna lama seperti saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.